Hai sobat guys semuanya dimanapun kamu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya dalam edukasi seputar kehidupan dan juga cinta bersama kreator gaul. Dan di video kali ini saya akan berikan lagi satu tips buat kamu, yaitu bagaimana caranya memanfaatkan chatting WA untuk bisa menarik cintanya sobat. Tentunya cinta dari orang yang kamu sukai. Karena saya yakin di zaman ini itu banyak orang yang memanfaatkan media online seperti WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya untuk media mencari cinta sobat. Saya yakin termasuk kamu juga seperti itu. Kalau saya dulu belum sobat, karena waktu saya dulu itu masih SMS ya, jadi memanfaatkan SMS. Nah, dari pengalaman saya yang dulu itulah mau saya tularkan buat kamu semuanya tentang bagaimana caranya menulis chat yang menarik sehingga dia akhirnya akan tertarik dengan chattingan kamu, lalu lama kelamaan dia akan nyaman dengan chattingan kamu dan akhirnya dia akan kagum serta mencintai kamu sobat. Lalu bagaimana caranya chatting yang menarik agar bisa menarik perhatian si dia dan juga menarik kekaguman serta cinta si dia pada kamu? Kamu ikuti terus video saya ini, tapi sebelum itu saya minta kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam mengedukasi kalian sobat. Dan juga dengan subscribe kalian nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video kreator gaul sobat. Nah, baiklah, bagaimana cara chatting yang sekiranya bisa menarik perhatian dia? Ini dia sob. Yang pertama adalah gunakan foto profil di profil WA kamu ya, itu yang semenarik mungkin sobat. Jadi kamu pilih dulu nih di galeri kalian, mana foto kalian yang sekiranya bisa menarik perhatian lawan jenis, itu yang kamu gunakan. Masalah pemilihan foto profil ini pun juga penting sobat, karena apa? Wanita yang dilihat pertama dari seorang pria adalah penampilan sobat. Walaupun itu di media sosial, minimal dia akan melihat penampilan dia di fotonya sobat. Sehingga kamu harus pandai-pandai memilih foto profil kamu yang sekiranya menarik untuk kamu pamerkan sama dia di media sosial, itu yang harus kamu gunakan. Lalu selanjutnya adalah lihat profil dia di medsos sobat. Gunanya apa melihat profil dia di medsos? Fungsinya adalah agar kamu tahu dia hobinya apa, dia orangnya seperti apa, sehingga nantinya kamu bisa menyamakan hobi dan menyamakan minat sama dia sobat. Karena apa? Dengan kamu menyamakan hobi dan menyamakan minat sama dia, nanti akhirnya akan terbangun chemistry yang menarik antara kalian berdua. Nah, diharapkan dengan kamu memeriksa media sosial dia, nantinya kamu akan bisa tahu, oh dia ini orangnya begini, dia itu hobinya ini, si dia ini tidak suka dengan hal-hal ini. Itu bisa terbaca dari postingan-postingan dia di media sosialnya sobat. Gitu ya, jadi sebelum kamu BA dia, kamu harus tahu siapa dia sebenarnya. Caranya yaitu kamu kepoin aja lewat media sosialnya. Ada cara lain? Ada sih, kamu tanya juga sama temannya, apa hobi dia, bagaimana keseharian dia itu orangnya seperti apa, sehingga nantinya kalian bisa menyamakan minat dan menyamakan hobi sama dia sobat, agar supaya bisa terbangun chemistry yang menarik antara kamu sama dia sobat ya. Nah, yang selanjutnya, mulailah chatting tapi tahu waktu sob. Kamu harus bisa memilih waktu yang tepat untuk chatting sama dia. Misalnya yang pernah saya bahas di video ya, agar chatting itu bisa melekat di pikiran dia, itu sebelum dia tidur, setelah dia bangun, dan pas hari hujan. Oke, itu. Terus kedua, kamu juga jangan chatting dia ketika dia sedang sibuk ataupun sedang melakukan suatu kegiatan. Misalnya dia lagi sekolah, dia lagi bekerja. Jangan kamu chat di saat-saat seperti itu. Karena saya yakin jika kamu chat tidak tahu waktu, pas dia lagi sibuk kerja ataupun dia lagi belajar di sekolah, kamu chatting sama dia, bukannya dia malah mencintai kamu sobat, dia akhirnya malah benci sama kamu, muak sama kamu, dan sebel sama kamu. Karena kamu itu dinilai sama dia itu seorang pengganggu yang suka mengganggu aktivitas dia. Maka ingat ya sob, cari waktu yang tepat untuk chatting dia, agar supaya nanti dia nyaman chattingan sama kamu sob. Nah, lalu yang selanjutnya, bangun komunikasi sesuai dengan kesamaan minat dan hobi di antara kalian, seperti yang tadi saya bilang sob. Cerita kamu di chatting ya, tulisan-tulisan kamu di chatting itu kalau bisa itu menceritakan tentang minat dan hobi kamu yang ada kesamaannya dengan dia sobat.
Tujuannya seperti saya bilang tadi, untuk membangun chemistry, agar tercipta kenyamanan antara dia sama kamu. Dia akan merasa nyaman, sobat, jika kamu itu punya kesamaan hobi dan kesamaan minat sama dia. Sehingga dalam tulisan-tulisan kamu pun, kamu juga harus menyamakan minat. Makanya tadi saya bilang, kamu harus kepoin dulu media sosialnya, sehingga nantinya kamu tahu apa hobi dia, apa minat dia, bagaimana orangnya, dan seterusnya. Gitu ya, sobat ya. Jadi tulislah sesuatu yang kira-kira punya kesamaan di antara kalian berdua, kesamaan minat, kesamaan hobi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah ciptakan chattingan yang clear atau bersih, sobat. Sebenarnya wanita, sob, itu paling suka ya kalau kamu di dalam merayu itu ada kamu selipkan hal-hal yang agak nakal dan sensitif sedikit. Tapi dengan syarat kamu sudah agak lama berhubungan sama dia, paling tidak sudah terbangun chemistry antara kamu sama dia, dia sudah asyik ngobrol sama kamu. Kamu selipkan kata-kata nakal, kata-kata kotor, kata-kata untuk menggoda dia yang sedikit kira-kira sensitif, itu tidak masalah. Cuman masalahnya kalau di chatting, apalagi kamu masih dalam tahap PDKT, ini sangat tidak baik untuk kamu lakukan, sob. Jadi usahakan kalau di dalam chatting, apalagi dalam masa pendekatan, usahakan tulisan kamu, pesan-pesan yang kamu kirimkan sama dia itu memang bersih dari hal-hal yang berbau sensitif dan kotor, sobat. Pakailah bahasa yang baik. Kecuali nanti kalau sudah terbangun chemistry ya, sob ya. Saya juga percaya, saya yakin suka dengan yang namanya hal-hal agak berbau nakal dan jorok sedikit. Cuman nanti kalau sudah terbangun chemistry, itu baru kamu lakukan. Kalau baru pendekatan, apalagi lewat chatting, gunakan kata-kata yang bersih. Apalagi menurut cewek, chattingan ini agak sensitif, sobat. Terkadang temannya tahu, bapaknya tahu, ibunya tahu. Itu yang membuat cewek tidak suka kalau di chatting kamu menggunakan kata-kata yang sedikit kotor dan jorok untuk merayu dia. Lalu yang selanjutnya adalah memuji. Jangan lupa, sob, berikan pujian pada dia yang sekiranya sesuai. Contohnya ketika video call, dia kelihatan mungkin baru bangun tidur, pujilah bahwa dia cantik mungkin. Kalau dia bilang bangun tidur kok cantik, justru yang seperti inilah kecantikan yang alami yang aku lihat dari kamu, gitu nggak apa-apa, sob. Jadi kamu harus bisa merangkai kata bagaimana caranya supaya dia melambung. Seperti saya bilang, cantik itu adalah pujian standar. Tapi jika kamu bubuhi kata-kata sisipan atau kata-kata sambungan berikutnya lebih menarik perhatian dia, saya yakin dia akan suka, sobat. Seperti tadi, contohnya dia bangun tidur, kan namanya orang bangun tidur seperti apa, sob? Kalau kamu puji cantik, terus dia jawab apa, kamu bilang itulah kecantikan yang alami, saya yakin dia akan melambung perasaannya, sob. Dan akan semakin tertantang untuk bisa mendekati kamu, sobat. Kamu orangnya itu asyik. Yang selanjutnya, kalau bisa nih, yang namanya chattingan ya, tulisan di chatting itu harus singkat tapi menarik, sob. Agar supaya apa? Agar supaya dia tidak kelamaan dalam membacanya. Lama-lama orang membaca begini terus, dia akan bosan, sobat. Jadi berikan dia waktu agar supaya dia membacanya tidak lama, tapi hatinya itu bisa melambung setelah membaca pesan kamu. Jadi berikan dia tulisan yang tidak panjang, tetapi mengandung rasa ketertarikan. Dia bisa menarik rasa ketertarikan dia, sobat, sehingga dia akan suka dengan setiap tulisan-tulisan kamu. Lalu yang selanjutnya nih, sob, percakapan lewat chatting ya, itu harus lebih tentang dia daripada tentang kamu sendiri, sobat. Kamu harus bisa mengorek keterangan tentang dia. Jangan kamu terlalu banyak menceritakan tentang kamu sendiri, sehingga dia akan menilai kamu seolah-olah kamu itu punya ketertarikan besar sama dia. Bagaimana keseharian dia, apa hobi dia, walaupun kamu sudah tahu, tetap kamu korek soal itu ya. Jangan kebanyakan kamu menceritakan tentang diri kamu sendiri, nanti kesannya malah justru akan semakin kamu itu kayak orang sombong, kayak gimana. Apalagi sampai dia menilai kamu songong, wah itu nggak bagus, kawan, gitu ya. Jadi
berceritalah lewat chatting itu lebih banyak mengenai dia daripada mengenai kamu sendiri, sobat. Nah, selanjutnya lagi nih, walaupun ini lewat chatting, tapi usahakan untuk bisa membuat dia tertawa. Jadi sekali-kali sisipkan chatting humor, sobat. Chatting yang bersifat joke, sehingga dia juga tidak melulu tertarik dengan tulisan kamu, tapi dia juga bisa tertawa dengan apa yang kamu kirimkan sama dia, tulisan dalam hal ini ya. Dan juga hal ini dimaksudkan agar dia tidak melulu harus serius menanggapi tulisan-tulisan kamu, sobat. Sekali-kali dia bisa tertawa dengan tulisan-tulisan kamu, sehingga akhirnya dia akan merasa kamu itu orangnya komplit. Bisa membuat tulisan yang bijak, bisa merayu dia lewat tulisan yang sekiranya bisa melambungkan angan dan perasaan dia, serta bisa juga membuat dia tertawa dengan jok-jok yang kamu lemparkan lewat chattingan kamu, sobat. Yang selanjutnya ya, merayu dan menggoda itu juga sangat diperlukan di dalam chatting WA, sobat. Kalau sudah lama ya, kalau sudah agak 3 hari kamu chattingan sama dia, mulailah di situ kamu banyak-banyakin untuk merayu dan menggoda dia, sobat. Tapi ingat, jangan dengan rayuan yang sekiranya sensitif dan jorok, sobat. Pakailah rayuan dan godaan yang sekiranya elegan dan kata-katanya juga bagus. Kecuali kalau kamu ketemu orangnya itu terserah kamu sih, karena kan memang kalau sudah terbangun chemistry, dia malah justru akan semakin senang sih. Maksudnya dia banyak perempuan yang suka dengan rayuan-rayuan yang berbau agak-agak kotor dikit ya. Tapi kalau di chatting, saya harap jangan, sobat, karena yang namanya media sosial, yang namanya gadget itu terkadang yang melihat bukan cuma dia, tapi orang tuanya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat cewek tidak senang jika kamu merayu lewat chatting itu dengan tulisan-tulisan yang kotor, tulisan-tulisan yang sensitif, dan lain sebagainya. Makanya usahakan kalau lewat chatting itu yang bersih-bersih saja. Kecuali kalau kamu langsung bertatap muka sama dia, nggak apa-apa, kamu selipkan sedikit, tapi loh, jangan banyak-banyak kata-kata yang sekiranya sensitif dan jorok, nggak masalah. Yang selanjutnya, gunakan emoticon sewajarnya, sobat. Terkadang kita ya, kalau lagi chatting terus kita malas balas lewat tulisan, biasanya kita cuma kirim emoticon. Ingat, ini menandakan bahwa kamu itu sudah bosan untuk chattingan sama dia. Kalau kamu kirim emoticon apalagi terlalu banyak. Jadi kirimlah emoticon sewajarnya. Contohnya emoji tentang cinta dan lain sebagainya. Emoji cinta, emoji terima kasih, terus emoji good gitu ya. Tapi sewajarnya saja. Jangan terus-terusan dia chatting via tulisan, kamu malah balasnya via emoticon. Itu nggak baik, sobat. Kalau terus-terus, itu pertanda bahwa kamu malas membalas dia. Nah, ini yang terakhir ya, sobat. Karena saya juga bawa anak nih. Ini anak saya. Dia minta pulang, sudah digigitin nyamuk katanya. Saya sekarang juga lagi di atas bukit yang kemarin terus, sobat. Ini bagus sekali pemandangannya di sini. Untung di sana ada kabut, jadi nggak begitu kelihatan bukit-bukit yang sebelah sana. Kalau kabutnya itu hilang, di sini view-nya itu sangat indah, sobat. Makanya saya betah untuk nonton di sini. Oke, lanjut ke tema, sobat. Yang terakhir, sobat, dan ini sangat penting sekali untuk kamu perhatikan. Lewat chatting pun kamu harus selalu panggil nama dia, sobat. Wanita, bahkan siapapun, termasuk pria juga, saya yakin kamu pun begitu. Kamu akan lebih suka dipanggil nama oleh orang yang kamu sukai daripada harus dipanggil emas, kakak, abang, dan lain sebagainya. Karena kalau panggilan itu sekelas abang, emas, kakak, dan lain sebagainya, itu terlalu formal, sobat. Banyak yang tidak suka, termasuk saya dulu juga begitu. Jadi walaupun contohnya cewek kita lebih di bawah kita umurnya nih, tapi kita lebih senang sih jika dia tetap memanggil kita sebagai kita sendiri, pakai nama kita, bukan pakai sebutan abang, kakak, dan lain sebagainya. Itu akan terlihat lebih akrab, sobat. Begitu juga kamu ke dia, panggil dia dengan namanya. Jangan sampai kamu panggil adik, mbak, dan lain sebagainya. Apalagi mbak ya. Mbak ini kan merujuk kepada pembantu ya. Usahakan panggil nama pokoknya.
Nah, kalau sudah lama hubungan kalian nih ya, sudah terbangun chemistry di antara kalian, selain kamu panggil nama, kasih juga dia panggilan-panggilan yang sekiranya menarik dan lucu, sobat. Panggilan imut untuk dia. Misal dia suka boneka panda, panggil dia panda atau apa. Kalau dia suka boneka SpongeBob, panggil SpongeBob atau gimana. Kan itu kan namanya panggilan sayang, sobat. Panggilan lucu dan panggilan sayang. Ini perlu sekali. Dengan seorang wanita dipanggil dengan panggilan lucu dan panggilan sayang seperti ini, contohnya dia suka boneka, dipanggil aja bonekanya itu apa gitu kan, itu akan semakin membuat dia berbunga-bunga, sobat. Dia akan semakin merasa bahwa kamu itu orangnya sebenarnya mengasyikkan. Dengan begitu, dia pasti tidak akan pernah bisa untuk melepaskan kamu, melupakan kamu, apalagi meninggalkan kamu. Oke, cukup sekian ya sobat video ini saya buat. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema terakhir. Saya doakan pada kalian semua, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang, dadah jangan pakai kaki. Dadah.